Pada suatu hari, tepat tanggal 14 September tahun 2019, hari-hari biasa di Kampung Lebak Jero, Desa Jayabakti, Garut, Jawa Barat. Seorang pemuda, Aep namanya, berlari-lari kecil menyusuri pematang sawah yang lokasinya nggak jauh dari rumahnya. Di sore menjelang gelap yang diiringi dengan rintik-rintik hujan itu, perhatiannya kemudian tertuju pada sesuatu yang diduga adalah puing-puing sampah yang mengeluarkan asap yang nggak terlalu tebal. Aep tentu heran, dikarenakan mana ada orang di tengah hujan begini membakar sampah di tengah sawah. Penasaran, Aep kemudian mendekat dan dia pun tersadar bahwa gundukan yang awalnya ia percaya adalah gundukan sampah, ternyata gundukan itu ialah bekas puing-puing gubuk yang ada di tengah sawah yang biasa dipakai oleh para petani untuk melepas lelahnya. Saat itu Aep menampik segala rasa skeptisnya. Ia anggap itu adalah gundukan sampah biasa. Namun betapa kagetnya Aep tatkala bukan hanya sisa-sisa kayu dan ijuk bekas saung yang terbakar kala itu, tetapi Aep juga menemukan sesosok tubuh yang ikut menghitam di tengah sisa-sisa pembakaran itu. Ia nggak yakin dan masih terus mempertahankan rasa skeptisnya atas sesuatu yang ia temukan saat itu. Merasa nggak peduli, Aep segera melanjutkan langkahnya menuju rumahnya yang ada di Kampung Ciparahan, Desa Jayabakti. Kampung itu bersebelahan dengan Kampung Lebak Jero, atau lokasi di mana Aep menemukan gundukan misterius itu. Sesampainya di rumah, singkatnya setelah ia mengeringkan tubuhnya yang tersiram hujan di sore itu, ia pun segera mencari ibunya untuk memberikan hasil panen singkong yang baru aja ia ambil dari kebun barusan. Langkahnya kemudian membawa Aep menuju dapur rumahnya guna mencari sang ibu. Namun di dapur, ia tak menemukan ibunya. Selanjutnya langkahnya kemudian ia tujukan ke arah ruang depan, namun tetap nihil. Aep tentu bingung dikarenakan tidak biasanya sang ibu tidak berada di rumah di jam-jam tersebut. Apalagi sore itu hujan turun dengan amat derasnya. Aep sangat khawatir dikarenakan sang ibu sudah lansia. Berada di luar di tengah derasnya hujan yang turun adalah sebuah ide yang buruk. Di tengah bingungnya Aep, ia lalu tanyakan keberadaan sang ibu kepada bapaknya. Dan dia pun berkata, "Pak, ibu di mana ya? Kok nggak ada di rumah?" Namun kala itu bapaknya juga bertanya-tanya tentang keberadaannya, yang sejak tadi siang belum juga kembali dari hutan untuk mencari kayu bakar. Aep dan bapaknya kemudian mendatangi setiap rumah tetangganya. Mereka tanyakan, apakah melihat ibunya yang sedang mereka cari-cari itu. Sayangnya puluhan pintu yang mereka ketuk, tidak pula mereka temukan jawaban di mana sosok ibu dan istri yang sedang mereka cari-cari tersebut. Mencoba tenang, akhirnya Aep teringat akan sosok yang menghitam itu, yang ia temukan tak lama sebelum ia pulang ke rumahnya. Tanpa berlama-lama, meluncurlah Aep ke tempat ia menemukan gundukan puing-puing gubuk itu. Kala itu ia tak sendiri, ia mengajak pula bapaknya dan satu orang tetangganya. Dan semakin terkejutlah Aep ketika sosok yang menghitam itu tak lain dan tak bukan adalah ibunya. Kengerian dan kesedihan pun tampak terlihat di wajah bapak dan satu orang tetangganya saat itu. Di malam itu, di tengah sawah, air mata dan tangis kesedihan bergema di tengah hujan yang mengguyur. Dengan sisa-sisa ketegaran yang Aep miliki, ia segera laporkan temuan itu ke kantor polisi setempat. Dan tak lama setelah laporan tersebut diterima, tim Resmob Polres Garut segera meluncur ke lokasi, tepat jam 7 malam. Sesampainya di TKP, pihak polisian segera membentangkan garis polisi guna menghalau warga yang penasaran atas kejadian itu. Singkatnya, setelah tubuh itu diperiksa, segera polisi membungkusnya dan mengevakuasi temuan itu ke Rumah Sakit Garut untuk proses pemeriksaan lebih lanjut. Aep dan keluarga yang kala itu sempat pasrah dengan meninggalnya sang ibu, tiba-tiba meluap emosinya tatkala polisi menyatakan ada kejanggalan yang ditemukan saat memeriksa penyebab meninggalnya korban. Polisi menyatakan bahwa sebelum ditemukan dengan kondisi seperti itu, korban terlebih dahulu dihilangkan nyawanya dengan sengaja dengan beberapa luka di tubuhnya. Dan dengan penuh keyakinan, Aep dan keluarga meminta polisi untuk mengungkap kasus dan menangkap pelaku yang telah menghilangkan sosok yang ia cintai saat itu. Mendapati kasus kejadian penghilangan nyawa yang cukup mencita banyak perhatian warga saat itu, membuat pihak polisian tak mau kehilangan muka. Segera laporan yang mereka terima, mereka tindak lanjuti. Satu persatu saksi diperiksa secara intensif. Barang-barang bukti, jejak DNA, dan lain sebagainya tak luput dari perhatian Pak Polisi saat itu.
Bahkan sampai-sampai polisi juga melakukan pemeriksaan kepada seluruh warga kampung setempat dan menghimbau jika ada warga yang tiba-tiba menghilang dari kampung yang diduga mungkin saja melarikan diri setelah terjadinya penghilangan tersebut. Dan hasilnya tak lama kemudian, atau 3 hari setelah temuan mengerikan itu, pihak kepolisian berhasil meringkus satu orang pemuda yang diduga menjadi otak kejahatan terhadap lansia 60 tahun itu. Pemuda itu diamankan ketika ia sedang bekerja di sebuah konveksi di daerah Cibiyuk, Garut. Ia pun tak bisa berkata apa-apa tatkala ia dihadapkan pada beberapa barang bukti dan ia pun segera digelandang ke kantor Polres Garut. Lalu, apa yang sebenarnya terjadi? Kenapa pria tersebut tega melakukan penghilangan nyawa dan penyurutan sejago merah terhadap seorang ibu pencari kayu bakar? Motivasi apa yang mendasarinya sehingga ia menjadi gelap mata? Jadi begini. Di sebuah desa yang bernama Kampung Lebak Jero, Garut, Jawa Barat, hiduplah seorang pemuda yang bernama Abdul Aziz atau Adul, 20 tahun usianya saat itu. Adul ialah pemuda yang hari-harinya diisi dengan kerja serabutan. Profesi sebagai petani pernah ia tekuni. Bahkan Adul juga pernah sesekali menjadi pemburu madu dari lebah hutan. Selain aktif di dunia yang berkaitan dengan hasil bumi, Adul juga memiliki keahlian untuk bekerja sebagai tukang jahit atau kerja di konveksi. Di kampungnya, Adul dikenal sebagai pemuda yang urakan. Namun walau begitu sifatnya, Adul tetaplah seorang anak yang sangat mencintai keluarganya, terkhusus untuk ibunya. Tak jauh dari tempat Adul tinggal di desa Ciparehan, hidup pula seorang ibu lansia yang warga setempat biasa memanggilnya dengan sebutan Mak Iyah, 60 tahun usianya saat itu. Satu kampung tahu bahwa Mak Iyah ialah sosok yang ramai dan selalu berkomentar pada apapun yang ia lihat saat itu. Orang kita menyebutnya cerewet. Walau sudah renta, Mak Iyah selalu menolak untuk berdiam diri saja dalam rumah dengan tidak melakukan apa-apa. Bukan apa-apa dikarenakan anak-anak Mak Iyah, terutama yang bernama Aep, kerap khawatir jika Mak Iyah mencari kayu bakar hingga masuk ke dalam hutan yang lebat. Selain faktor usia, juga ancaman bahaya senantiasa mengintai kepada siapapun di luaran sana. Namun saran dari sang putra tidak pula ia indahkan. Ia tetap saja berkutat dengan aktivitasnya sebagai pencari kayu bakar. Hubungan Mak Iyah dengan warga desa bisa dibilang cukup dekat. Bahkan bisa dibilang satu desa kenal dengan sosok yang dituakan itu. Namun kedekatan Mak Iyah dengan warga-warga desa malah membuatnya tercebur pada sebuah konflik yang melibatkan dirinya dengan orang lain yang tentu ia kenal dengan baik. Suatu hari sebagai salah satu orang yang dituakan di kampungnya, Mak Iyah mendapatkan sebuah keluhan yang datang dari rekannya yang bernama Emma. Emma sendiri cukup dekat dengan Mak Iyah. Kala itu Emma yang juga merupakan penjual gorengan berkeluh kesah dengan kondisi jualannya yang saat itu sepi pembeli. Selain itu Emma juga mengeluhkan banyaknya pengemplang hutang di usahanya kala itu. Salah satu penghutang yang Emma tak bisa lupa adalah Ibu Ning. Ibu Ning adalah ibunda Adul. Dikatakan pada Mak Iyah saat itu, Ibu Ning pernah kurang lebih 5 bulan yang lalu membeli beberapa potong gorengan yang totalnya adalah sebesar Rp15.000. Saat itu Ibu Ning mengatakan bahwa gorengan tersebut diminta oleh anak-anaknya. Dikarenakan kudapan itu akan dipakainya sebagai tambahan lauk pauk di rumahnya. Dan Ibu Ning berjanji akan membayar semua hutangnya tak lama setelah ia kembali dari rumah. Namun hingga 5 bulan lamanya, tampaknya Ibu Ning tidak pula menunjukkan niat seriusnya untuk melunasi hutang-hutangnya itu. Emma cuma bisa memendam hal itu di dalam hatinya. Hingga ia bertemu dengan Mak Iyah. Merasa cocok, maka ia tumpahkan segala beban pikirannya saat itu kepada Mak Iyah. Mendengar hal itu, Mak Iyah ikut gusar dan ia pun mengatakan, dia tuh nggak bakal bisa bayar sampai 7 turunan. Dan perbincangan itu berakhir di siang itu juga, tanpa adanya solusi pembayaran hutang Emma. Dan dari sinilah pula malapetaka itu mengintai Mak Iyah. Perbincangan ringan terkait hutang yang dimiliki oleh Ibu Ning, orang tua Adul, kepada Emma, si penjual gorengan, tak henti sampai di situ saja. Jengkelnya Emma adalah jengkelnya Mak Iyah pula. Dan untuk meluapkan kegusarannya terhadap Ibu Ning, maka disebarlah inti dari pembicaraan terkait hutang Ibu Ning dan Emma kepada orang-orang sekampung. Mak Iyah lah yang saat itu dengan sukarela menyebarkan isu tersebut. Ia sebarkan kabar itu tentu dengan ia bumbui dengan nada-nada sinis tentang Ibu Ning ke seluruh orang-orang di desa. Dan dari sebaran isu itulah
yang kemudian membuat Ibu Ning menjadi bahan pergunjingan orang sekampung. Rusaklah citra atau nama baik Ibu Ning saat itu. Di tengah isu miring tentang Ibu Ning yang saat itu masih bergulir, tidak membuat Ibu Ning tinggal diam. Tak mau namanya terus menjadi bahan gunjingan, ia pun segera lunasi hutang gorengan sebesar Rp15.000 itu yang ia ambil 5 bulan lalu dari Emma. Namun bukannya malah mereda, malah isu itu tetap menjadi trending topik di desa Lebak Jero. Mencuatnya kabar tak sedap ini membuat Adul sebagai putra Ibu Ning menjadi gusar pula. Ia mendengar betapa orang-orang desanya membicarakan orang tuanya tentang hutang yang padahal sudah terbayar itu. Seketika ia pun murka dan ia pun mencari siapa sosok di balik tersebarnya aib keluarganya saat itu. Di awal-awal bulan September tahun 2019, Adul dengan usahanya kemudian berhasil menemukan orang yang pertama kali yang menyebarkan masalah hutang keluarganya. Adul kenal dengan Mak Iyah dan orang tuanya pun sempat dekat dengannya, tapi tidak terlalu dekat. Dan mulai di hari itulah Adul kemudian benar-benar menaruh dendam yang mendalam atas sebaran isu yang menyebar di desanya saat itu. Tiap-tiap hari setelah ia tahu siapa dalangnya, Adul terus saja mencari cara untuk memberikan pelajaran pada nenek si pencari kayu bakar itu. Beberapa opsi pun muncul di benaknya terkait cara yang ampuh untuk memberikannya pelajaran. Dan malapetaka itu pun akhirnya tiba di hari Sabtu, tanggal 14 September tahun 2019. Hari-hari seperti biasanya. Di siang itu, Mak Iyah pun pamit kepada suaminya. Dikarenakan saat itu, Mak Iyah bermaksud untuk mencari kayu bakar di tepian hutan. Tanpa menaruh curiga apa-apa, pergilah Mak Iyah meramban dan menyusuri tepian hutan di pinggir sawah. Setelah berkutat cukup lama mencari kayu bakar, tibalah Mak Iyah di sebuah gubuk yang letaknya tepat di antara persimpangan pematang sawah. Saat itu ia henti langkahnya dan bersandarlah ia di gubuk reot itu. Hari itu tampaknya cukup terik, sehingga Mak Iyah yang cukup renta itu tak terlalu kuat untuk menghalaunya. Di tengah-tengah usahanya untuk berlindung dari sengatan sinar matahari, tiba-tiba melintaslah Adul yang kala itu baru aja dari hutan untuk panen madu hutan. Saat itu kedua mata Adul langsung tertuju pada objek yang sedang bersandar di gubuk itu. Ia sadari bahwa orang itu adalah Mak Iyah, orang yang menjadi beban pikirannya selama 2 minggu belakangan ini. Dan dikarenakan niatnya sudah membulat serta selubung emosi membutakan hati dan pikirannya, maka segeralah ia putuskan bahwa hari itu adalah harinya. Segera ia pulang ke rumahnya, ia berikan hasil panen madu hutan itu kepada orang tuanya dan segera kembali menuju gubuk reot tengah sawah itu. Dan tentu dengan membawa satu bilah sajam yang telah pula ia siapkan sebelumnya. Singkatnya, sesampainya di lokasi, Adul masih melihat targetnya duduk-duduk menikmati semilir angin sore yang mulai menggelap akibat mendung itu. Dengan berjalan mengendap, ia dekati gubuk itu. Dan dengan sekejap mata, ia pun muncul di hadapan Mak Iyah. Sergapannya tentu membuat Mak Iyah kaget dan berteriak. Dan tanpa banyak cakap, ia ayunkan sajam di tangan kanannya ke arah kepala dan tubuh Mak Iyah berkali-kali tanpa ampun. Seketika tubuh rentanya tidak pula mampu menyangganya, dan ia pun langsung meluncur dan rebah ke tanah. Noda merah menggenang di sore itu. Tidak puas sampai di situ, sadar bahwa targetnya berhasil dilumpuhkan, segera ia seret tubuh Mak Iyah masuk lebih dalam ke arah gubuk, dan ia tutupi tubuhnya dengan ijuk dan kayu-kayu. Dan mulailah Adul menyulutkan api itu ke bahan-bahan yang mudah terbakar, seperti ijuk dan kayu-kayu kering. Singkat cerita, membesarlah si jago merah, dan kobarannya tentu tanpa ampun menjilati tiap inci tubuh Mak Iyah. Seiring dengan membesarnya api, Adul tidak pula langsung melarikan diri. Ia tetap santai berada di lokasi guna menjaga api tetap berkobar dan tidak meredup. Setelah sekian lama api tersebut ia jaga, dan setelah ia yakin bahwa tiada lagi jejak yang tertinggal, pergilah ia meninggalkan TKP dan pulang ke rumahnya. Di rumah ia pun berkemas-kemas dan melarikan diri ke Kecamatan Cibiyuk yang berjarak sekitar 10 km dari lokasi TKP. Dalam pelariannya setelah ia melarikan diri, ia kemudian bekerja di sebuah konveksi milik warga setempat. Pemiliknya saat itu menerimanya untuk bekerja di konveksinya tanpa tahu apa yang telah Adul lakukan sebelumnya. Ini penting
pentingnya mewajibkan penyematan surat keterangan bebas dari kejahatan sebelum menerima karyawan baru bagi para penyedia kerja. Dikarenakan tak lama setelah Adul bekerja di konveksi, pemiliknya tak tahu bahwa Adul ialah seorang buronan. Dan benar saja, Adul diamankan tanggal 17 September tahun 2019 atau 3 hari setelah meninggalnya Ma'iyah. Dia itu gara-gara apa? Sakit hati. Gara-gara sakit hati. Dia bilang gimana sama kamu? Sama orang sering ngomongin orang keluarga sama orang lain. Orang tua kamu punya hutang katanya? Ya cuma 15.000. 15.000. Tapi dia suka bilang ke semua orang itu. Yang enggak gitu. Enggak. Atas kejahatan yang dilakukan oleh Abdul Aziz alias Adul, pria 20 tahun ini, Pengadilan Negeri Garut sepakat melalui majelis hakimnya kemudian memvonis Adul dengan hukuman seumur hidup dan penjaralah tempatnya hingga ujung waktu. Tak bosan-bosan saya mengucapkan duka yang mendalam bagi korban dan pihak keluarga yang ditinggalkan. Dan semoga ada pelajaran yang bisa kita petik dari kisah ini. Mohon maaf jika ada perkataan yang kurang tepat serta kurang tepat dalam penyampaian kisah ini. Jika ada pendapat yang berbeda, silakan ketikkan di kolom komentar. Dan kisah ini pun berakhir